Shalom Pak Jimmy. Shalom Wow. Bu Leti. Shalom Pak Jimmy. Sehat ya, luar biasa ya. Jujur nih, badan boleh sehat karena makan sehat. Ya, sore hari ini mau bahas lagi nih untuk lanjutan yang kemarin. Sungguh sangat memberkati Pak. Ternyata bukan buat saya aja, tapi buat orang-orang yang saya kasih tahu. Kita akan masuk nanti dalam waktu yang singkat nih Pak ya, kayaknya kurang waktu sekali ya. Memaparkan bagaimana supaya badan kita sehat oleh karena makanan. Pak Lesmana, boleh kita di dalam doa dulu Pak? Oke, yuk mari kita berdoa sebelum kita mulai acara ini. Bapak mengucap syukur, terima kasih di minggu ini kau pertemukan kami kembali. Kami mau untuk kembali di waktu ini, kami mau untuk mendengar dan kebenaran, suatu kebenaran mengenai kosher food yang dibagi sumber kami, Pak Jimmy. Tuhan, kiranya Engkau berkati beliau sehingga kata kalimat yang keluar daripada hamba-Mu ini benar-benar menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan acara Life Healthy for God's Glory. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Jimmy. Oke, baik. Oke, kita nggak buang waktu banyak. Oke, saya akan lanjutkan materi kita kosher food tentang makanan hewan di air, yaitu di sungai dan di laut. Oke, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan. Sebentar ya. Oke, kita baca di kitab Imamat pasal 11 ayat 9 sampai 10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Oke, dari ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa segala hewan air hanya yang bersirip dan bersisik saja yang boleh kita makan. Sisanya tidak boleh semuanya. Nah, kita akan membahas secara ilmiahnya kenapa Tuhan perintahkan kita hanya makan segala ikan yang bersirip dan bersisik. Oke. Pertanyaan, kenapa Tuhan perintahkan umatnya untuk mengonsumsi ikan yang bersirip dan bersisik? Oke. Pertama, kita akan belajar fungsi dari sirip. Pertama, melakukan pergerakan maju, ke samping, diam atau mengerem, dan menstabilkan tubuh atau balancing. Oke. Nah, ini sirip. Dan ini sisiknya. Oke, karena ia mengandung yang namanya alkylglycerol. Nah, kita akan belajar apa ini alkylglycerol. Oke, ikan yang bersirip dan bersisik. Kita akan belajar fungsi dari sisik melindungi dari serangan penyakit, menangkal racun dan logam berat yang akan masuk ke dalam tubuhnya karena ia mengandung alkylglycerol. Jadi alkylglycerol ini seperti filter, saudara. Dia bisa menangkal racun dan memfilter logam-logam berat yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi Tuhan tahu akan masa depannya ketika ribuan tahun yang lalu Tuhan menciptakan ikan ini. Untuk apa? Salah satunya untuk kita hari ini. Tuhan Maha tahu. Oke, Tuhan ciptakan ikan yang bersisik dan bersirip. Kenapa kita bisa lihat di kitab Imamat tadi? Jadi jelas ya, saudara? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini sudah terbukti. Berarti dia itu menangkal ya, Pak ya? Menangkal dari hal-hal yang melindungi serangan dari penyakit. Fungsinya sirip itu supaya nggak langsung ke tubuhnya ya, Pak? Sisiknya, Bu. Ya, sisiknya. Iya, sisiknya. Ya. Kalau sirip itu. Boleh tanya langsung ya, Pak ya? Silakan, Bu. Gimana kalau yang namanya sekarang ikan itu katanya sudah pasti namanya diformalin. Nah, itu masuk sisik itu berfungsi nggak Pak
untuk ini menangkal juga. Oke, jadi gini Bu, kalau namanya diformalin, itu namanya sudah dimodifikasi. Jadi kita harus bisa membedakan ya, fungsi dari alkyl gliserol ini dengan kalau sudah dimodifikasi oleh manusia, yaitu diformalin salah satunya. Bisa juga diasinkan, ya, dan macam-macam, ya, dikeringkan, dan sebagainya. Banyak sekali proses pengawetan. Ya, jadi kita harus jeli ketika kita membeli ikan-ikan yang ada di luar. Belilah ikan yang utuh, ya, dan juga pilihlah yang segar. Karena ikan yang sudah diformalin atau diawetkan pasti penampakannya tidak kelihatan segar. Makanya Tuhan juga ciptakan kita mata untuk bisa membedakan ribuan macam warna. Bukankah itu luar biasa? Oke. Ya, setuju Pak. Kalau ikan itu kalau dipotong, biasanya dia tukang ikan akan ngomong begini, nih ya masih segar, itu benar loh Pak. Kita nggak tahu itu diformalin atau tidak, tetapi darahnya itu benar-benar darah segar yang masih keluar. Itu menunjukkan segar ya. Gini, salah satu cara untuk melihat apakah ikan itu segar atau tidak, kita pencet ikannya. Kalau dia kenyal, dia kembali itu salah satunya segar. Salah satu juga penampakannya. Kalau sudah pucat dan sebagainya, oke, mungkin dari bola matanya, itu juga bisa kelihatan. Macam-macam. Jadi ketika terjadi yang namanya seperti Ibu bilang kan, pembusukan dan sebagainya, diformalin, diawetkan dan lain-lain, penampakannya pasti tidak akan sama dengan ikan yang masih segar. Jadi jelas ya saudara ya, kenapa Tuhan perintahkan kita makan ikan yang bersirip dan bersisik. Coba kita renungkan, kenapa ada sirip? Salah satunya kan bilang untuk maju, untuk mengerem dan sebagainya. Salah satunya apa? Untuk menghindar dari predator. Betul kan? Iya, iya. Makanya tidak pernah habis ikan-ikan yang bersirip dan bersisik ini. Setuju saudara? Setuju ya? Setuju Pak, walaupun bukan hidupnya di laut ya Pak ya. Walaupun hidupnya itu bisa di darat. Oke, kita lihat firman Tuhan tadi di Imamat. Ikan yang di laut dan di sungai. Ya, jadi jelas Tuhan sudah sediakan bagi orang yang di pantai, ya, di pinggiran, dan juga di pedalaman. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita membaca firman tadi seolah-olah hanya di laut dan di laut dan di sungai dan sebagainya. Tapi kalau kita benar-benar kita renungkan, kita gali, Tuhan itu sudah sediakan bagi orang di pedalaman. Yaitu apa? Ikan tawar. Iya. Kan di sungai kan ikan tawar. Ya, ikan yang di pinggiran ikan laut. Jadi ada orang bilang, ikan laut lebih bagus daripada ikan di sungai. Saya tidak setuju. Iya. Tuhan sudah sediakan porsinya masing-masing. Nah, nanti kita akan membahas. Ikan tawar tidak kalah hebatnya dengan ikan laut. Oke? Ya Pak, luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa. Yang sehat itu ikan laut, makanya jarang mau beli ikan tawar. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut Pak. Jimmy, ya, dong. Silakan. Pak, sehubungan dengan tadi di awal Pak Jimmy katakan di Imamat 11 ayat 9 dan 10 ya Pak ya? Ya. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air atau di dalam lautan dan di sungai itu boleh kita makan. Ya. Tapi bagaimana dengan yang namanya kerang Pak? Kerang nanti itu kan, kita akan bahas Pak Les. Kita akan membahas. Kenapa Tuhan tidak boleh kita makan itu kerang? Seperti Pak Les tadi tanyakan. Oke. Maksud ini nanti Pak cumi segitu tuh kan kayaknya nggak bisa Pak. Cumi itu kan nggak boleh berarti kan? Sting ada semua. Iya. Berarti kalau kayak ikan tenggiri itu
sebagai bahan pembuat pempek, tenggiri kayaknya nggak bersirip ya Pak ya? Nah, Nggak itu Pak bersih Lus masuk bisa nih. menjawab sendiri pertanyaan itu. Jadi, Oh ya? jadi kita akan belajar karakternya. Karena jenisnya bisa puluhan, bisa ratusan ikan. Oh ya, ya, ya. Tapi kriterianya harus kita penuhi. Paham ya? Oh ya, ya. Tuhan sudah berikan apa? Rambunya. Dan Tuhan berikan kita hikmat, pengetahuan untuk mengetahui, mencari ikan mana yang baik, mana ikan yang tidak baik. Karena fungsi Oke. dari sisik ini sama semua untuk semua ikan. Karena dia mengandung alkylgliserol. Wah. Jadi mau Nah, tahu di bagaimana dalam. cara dia bereaksi? Itu cukup dalam, cukup ribet lah. Tapi kita tidak perlu mengetahui, reaksi kimianya bagaimana dan sebagainya. Tuhan hanya perintahkan kita untuk taat pada firman-Nya. Pak Jimmy, Ya. sebenarnya ini kan ada kontroversi juga dalam pengertiannya. Orang Indonesia kan banyak yang penyuka pempek nih Pak. Ya. Termasuk saya juga, ya kan. Ya. Tapi pernah dibahas kalau nggak salah tenggiri itu bukan termasuk binatang ikan yang tidak mempunyai sisik ya Pak ya. Kecuali pada di sisi-sisinya dia ada sisik. Nah Ya. itu gimana Pak? Tongkol itu ya Pak. Tongkol itu gimana nih Pak? Ya itulah yang gini ya. Selama ada sisik, ini saya belum temukan ya bagaimana para ilmiah menggali di laboratorium bagaimana ikan tenggiri yang ada sedikit sisik dan sebagainya. Oke. Tapi kita ikuti saja firman Tuhan ini. Yang tidak bersisik jangan kita makan dan bersirip. Berarti pempek ya boleh dikatakan begitu ya? Siripnya sih Pak, itu ada siripnya kok. Ada siripnya. Tapi harus memenuhi 2 kriteria, Bu Roli. Firman Tuhan tidak boleh kita ambil sebagian kan? Wow. Pak, boleh tanya gak Pak? Silakan. Sampai Tuhan bicara keras melalui terjemahan kita merupakan suatu kejijikan gitu. Ya. Itu kalau pengertian secara rohaninya maksudnya gimana tuh Pak? Suatu kejijikan. Nah, gitu. Bahasanya kan begitu ya Pak. Oke, baik. Saya akan jelaskan secara rohani. Apa yang dimaksud dengan kejijikan bagi Tuhan ketika kita makan yang tidak bersirip dan bersisik ini kan? Oke, ingat. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita tidak boleh mengindahkan satu terus mengabaikan yang lain. Ya. Ya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang kotor atau non kosher, oke, maka tubuh kita akan tercemar, dicemari. Nah, ingat tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Nah, apakah Tuhan senang baitnya dikotori? Oke. Makanya tuh firman Tuhan mengatakan suatu kejijikan. Biar lebih ngerti kan Pak, bukan maksudnya ikannya jijik, bukan ya. Bukan. Tapi suatu kejijikan gitu ya. Bukan. Tuhan ciptakan ikan, hewan atau lain-lainnya itu, ya, itu mempunyai fungsinya masing-masing. Makanya banyak juga kontroversi bilang, apa yang Tuhan ciptakan semua baik. Betul. Semua baik, tapi ingat yang dimaksud dengan Tuhan itu baik bukan untuk baik, untuk kita konsumsi. Ingat di kitab Kejadian Tuhan hanya mengatakan apa? Itu baik. Baik apa? Untuk fungsinya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut kenapa Tuhan ciptakan kerang, kenapa Tuhan ciptakan kepiting, udang dan sebagainya. Nah, ini Pak yang merupakan juga kemarin ada pertanyaan juga, jadi buat saya ya. Saya angkat juga di sini ya. Kalau misalnya binatang-binatang itu tidak boleh dimakan, padahal secara rasa bisa diterima oleh manusia karena lidah bukan satu orang, ribuan orang contohnya memakan binatang yang
dibilang tidak boleh dimakan oleh karena tidak layak, tetapi banyak yang makan. Terus dia berkembang biak. Mau taruh di mana katanya? Berarti kan penuh dong nanti kalau nggak dimakan, kata begitu. Tuhan kan juga kasih hikmat untuk bagaimana memusnahkannya. Terus fungsinya dia apa dong kalau gitu? Kalau dia nggak boleh dimakan, sedangkan sebenarnya bisa diterima untuk dimakan, terus berkembang biak gitu. Nah ini maksud yang tadi Bapak mau sampaikan kayaknya juga nih. Oke, saya akan jawab ya. Cukup menarik pertanyaan Bu Ruli. Ingat, Tuhan ciptakan semua hewan ada yang namanya prey and predator. Ya, mangsa dan dimangsa. Itu bukan tugas kita untuk membantu mengimbangkan habitat mereka. Oke? Betul kan? Setuju, Ya, saudara? maksudnya seperti pertanyaan tadi. Kalau banyak bagaimana nanti bisa dipenuhi dengan binatang-binatang yang tidak kita makan itu kan jadi banyak. Jadi penuh dong dunia ini dengan dia gitu. Saya percaya itu pembenaran diri sendiri, Bu. Ya, Tuhan maha kuasa. Tuhan bisa atur semuanya dengan sempurna. Iya betul. Betul kan? Sebelum umat manusia sekarang yang ada 7 miliar lebih, ribuan tahun yang lalu, buktinya tidak penuh juga kan? Iya. Masih banyak tempat kosong. Banyak tempat kosong, banyak sekali. Mereka tidak berdesak-desakan di laut, tidak mengantri. Iya kan? Pembenaran jadi ya Pak ya. Pembenaran. Makanya ada yang namanya, ya kan, mangsa dan dimangsa. Dan itu ekosistem sudah imbang. Iya. Makanya Tuhan ciptakan baik apa untuk fungsinya mereka, bukan untuk kita makan. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan harus utuh, keseluruhan. Tidak bisa kita mengambil sebagian terus kita tafsir, terus kita benarkan dan sebagainya. Nggak bisa. Setuju Pak, memang soalnya dibilang waktu didatangin belalang yang kecil aja begitu banyak aja orang panik, apalagi nanti yang bertumbuh besar dan harusnya bisa dimakan, kita nggak makan, nggak membantu untuk ini. Itu tadi Tuhan Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan ciptakan juga, Tuhan pasti udah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke? Ada pertanyaan Ya, lagi? Pak. Jadi memang sedikit sulit ya Pak, selalu ada dua hal ya dan tidak gitu ya. Bisa bayangkan ini komunitas pemakan yang bukan kosher ini kan juga banyak sekali gitu ya. Bahkan hewan-hewan itu bahkan dikembangbiakan. Ya. Sementara kan firman-Nya berkata tidak, tapi dikembangbiakan menjadi sesuatu makanan hari-hari bahkan seperti itu ya. Justru makanan yang secara alami, natural itu lebih baik. Kenapa? Mereka tidak stres ketika mencari makan. Berbeda dengan dikembangbiakan. Makanya kenapa rata-rata makanan daging yang tumbuh secara alami atau liar itu lebih mahal. Oke, kita sudah belajar kan tentang daging sapi, ya kan, yang grass fed, betul kan, yang liar, tumbuh liar, itu lebih mahal kan di supermarket. Ayam juga Pak, ayam itu sekarang ada yang setengah liar dan benar-benar liar di pasar dijualnya. Yang benar-benar liar itu yang mahal. Betul, sama seperti kita kan, saudara, kita cari makan sendiri sama kita dikembangbiakan, kan berbeda. Paham ya yang saya maksud dengan kita dikembangbiakan kan, kita dipaksa dan sebagainya, berbeda. Nah itu di lain waktu kita akan belajar yang namanya hormon stres. Itu ada. Hewan juga punya hormon stres. Kita sudah belajar kan bagaimana sapi itu disembelih sebelumnya, bagaimana tekniknya dan sebagainya, itu sama.
Iya, iya. Oke. Ada yang Iya. perlu tanyakan lagi? Jelas ya? Lanjut, Ya. Pak. Oke, Lanjut, kita Pak. akan lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini kita lihat datanya. Ikan kembung dan ikan salmon. Dalam 100 gram ikan kembung terdapat omega 3, 2,6 gram, ikan salmon 1,4 gram. Lemak 2,3 gram pada ikan kembung dan ikan salmon 3,45 dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat, oke, bahwa Tuhan ciptakan hewan-hewan ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Betul kan? Makanya Tuhan perintahkan apa? Semua yang kuperbolehkan, yang kuperintahkan untuk makan, makanlah semuanya. Betul kan? Hanya yang diizinkan oleh Tuhan yang boleh kita makan. Jadi kita tidak bisa mengutip di Kejadian, oh semua tumbuh-tumbuhan makan, berarti kalau hewan semuanya saya makan. Tidak. Jadi kita bisa lihat bahwa omega 3 pada ikan kembung itu lebih tinggi daripada ikan salmon. Tapi Padahal salmon lemaknya mahal ya, Pak. Itu kan dia hidupnya di es ya, Pak ya? bukan di es, Bu, di tempat yang dingin. Ya, tempat yang dingin maksudnya gitu kan, Ya, Pak? di bawah laut. Karena apa? Di bawah laut kan? Kalau dia di bawah laut, dia lebih terhindar dari cemaran. Iya, ikan mahal ini kan, Pak, dia. Betul. Gandingkan kembung jauh sekali gitu. Karena biayanya, Bu, yang mahal. Biaya untuk nangkapnya mahal. Ikannya gratis. Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi Ikannya gratis. Hanya biayanya yang mahal. karena tempat tinggalnya itu ya, Pak, ya, yang jauh sekali ya, Pak. Ya. Makanya kenapa dia begitu amis sekali benar-benar. Oke, Tuhan sudah ciptakan bagi orang-orang yang tinggal di daerah sana kan, ikan salmon ini. Iya. Pak Jimmy mau nanya. Silakan. Ini kan Pak Jimmy ada compare nih, comparison dari ikan kembung sama ikan salmon. Masing-masing memiliki kolesterol ya, Pak ya? Ya. Apakah aman, berarti dengan adanya kolesterol ini apakah aman untuk dikonsumsi buat tubuh kita, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, Pak Les. Kolesterol yang kita lihat di sini bukan kolesterol jahat. Oke. Oke, saya akan menjelaskan kenapa kolesterol pada ikan ini lebih, kita ngomong ini ya, asam lemaknya ya, Ya. itu lebih baik daripada yang hewan di darat lemaknya. Kenapa? Karena kalau ikan itu dalam bentuk cair, di bawah suhu tubuh manusia. Maka ketika kita konsumsi di dalam tubuh kita juga cair kan? Oke. Berbeda dengan lemak yang ada di daratan, hewan daratan. Di daratan. Betul ya? Di suhu ruangan dia padat kan? Ya. Ketika kita konsumsi, ketika sampai di perut, di usus, apakah dia cair? Saya yakin tidak kan? Maka firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Yesus pun suka makan ikan. Kita ambil salah satu contoh, minyak zaitun. Di suhu ruangan dia cair kan? Iya. Makanya ketika konsumsi juga cair. Itu salah satu yang kita bisa lihat. Selain dari kandungannya. Ya kan, rantai panjang tidak jenuh tunggal. Iya. Monounsaturated. Iya. Itu kalau secara ilmiahnya. Jadi kolesterol itu tidak selalu harus pasti jahat. Jadi kita jangan trauma dengan yang namanya kolesterol. Kita juga butuh kolesterol. Iya. Tapi kalau dalam kondisinya kita yang sudah punya riwayat kolesterol cukup tinggi, dengan memakan ikan kembung atau ikan salmon, itu bukannya ya secara bagus. Manusia. Bukan Pak Les. Jadi ya, kolesterol yang kita bahas di sini bukan kolesterol jahat. Ada yang namanya tadi kan, ya kan, unsaturated
ya kan? Hmm. Polyunsaturated acid atau asam lemak yang tidak jenuh. Oh, Justru itu yang malah membantu. berarti ini kolesterolnya boleh dikatakan kolesterol baik lah, bukan Betul kolesterol sekali, sehat ya. Oke. betul sekali. Setiap hewan pasti ada kolesterol, setiap hewan Oh, setiap hewan ya. pasti ada. Hanya saja kita harus jeli kolesterol mana yang baik atau yang tidak baik. Oke, Namun ingat, menarik kita nih harus Pak makan Jimmy. sesuai dengan porsi ya, secukupnya. Ya, Ya ya. Bu, silakan. Pak Jimmy, menarik banget nih ketika Pak Jimmy keluarkan ikan kembung melawan ikan salmon. Ya, kembung itu harganya murah sekali, salmon itu harganya tinggi sekali, jauh sekali. Dan Ya. ketika orang makan salmon jadi gengsinya lebih luar biasa. Karena merasa diri hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa makan ikan salmon. Ya. Saya mau tanya, apakah daripada semua zat yang ada nih, omega, lemak, kolesterol, protein, kalori, zat besi, apakah masih ada lain lagi yang belum disampaikan daripada pemaparan ini? Contohnya, ternyata si salmon ini masih ada lagi mengandung zat ini, zat ini, zat ini, zat ini. Sedangkan si kembung cuma segini. Apakah memang cuma ini saja, Pak? Itu dulu pertanyaan saya, Pak. Oke, pertanyaan menarik. Tuhan ciptakan semua ikan-ikan yang bersirip dan bersisik. Itu semua mempunyai kelebihan masing-masing. Mereka hidup di tempat yang berbeda-beda. Berarti apa? Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang tinggal di berbagai tempat. Ya, biasa ikan kembung kita ketemukan di mana? Di daratan ini, di apa, tropis seperti kita ini, Pak. Nah, jadi jelas kan? Mereka menangkapnya kan mudah, biaya tidak mahal. Berarti bagi rata-rata orang yang sederhana. Iya. Ini salah satu contoh, ya kan? Bukan berarti kalau ada apa di daerah yang bukan yang orang bilang orang kaya seperti Bu Roli bilang, oh pasti jelek. Ingat, apa yang Tuhan ciptakan itu semua baik. Itu harus kita tanamkan. Iya. Jadi maksudnya gini, Pak. Yang terkandung di dalam dua ikan ini ya inilah gitu, omega, lemak, kolesterol. Banyak sekali, Bu. Listingnya banyak sekali, bisa lebih dari 10. Ada mineral juga, ada zat besi dan sebagainya. Ada zinc, macam-macam, Bu. Ya, nah makanya mungkin kenapa si salmon lebih diunggulkan dalam versi mungkin bukan harga nih, misalnya kita nggak bicara harga. Kalau memang saya lihat konteksnya seperti ini, kembung dan salmon dengan posisi terperinci seperti ini, ngapain kita mesti pusing-pusing beli si salmon yang mahal? Beli aja yang ada memang kembung gitu kan, Pak. Jadi bukan saya yakin, Bu, nah, saya yakin itu karena apa? Dari mulut ke mulut. Nah, itu Pak. Luar biasa program ini kan jadi orang mengerti. Pemasaran. Betul kan? Iya. Karena penampakannya kelihatannya lebih bagus salmon. Jadi kan saya paham Pak, sampai bilang gini, wah salmon itu orang berduit aja yang bisa makan tuh sehari-hari. Kita makannya kembung. Terus ternyata pas saya lihat ini rinciannya kok nggak beda jauh gitu ya. Ya, nggak beda jauh, mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi sekali lagi biaya penangkapannya yang bikin mahal ya Pak. Ikannya mah gratis ya. Ya, ikannya gratis. Kalau kita benar kita teliti ya Bu ya. Salah satunya yang berbeda cukup jauh apa di lemak. Tadi Pak Lesmana tanya kan, kenapa ikan salmon lemaknya 3,45? Ini dari pendapat saya, dari tafsiran saya, karena dia hidup di bawah laut, di daerah dingin, Bu Roli bilang kan. Oke. Saya percaya, saya bisa jelaskan ini karena hikmat dari Tuhan. Berarti orang yang mengkonsumsi ini butuh lemak lebih, karena di daerah dingin. Makanya Tuhan sudah taruh lemak ini, lemaknya lebih tinggi pada ikan salmon.
Sedangkan pada ikan kembung di daerah tropis lemaknya lebih sedikit. Tapi bukan berarti lebih jelek. Setuju saudara? Makanya Tuhan tuh luar Setuju, Pak. biasa. Tuhan ciptakan hewan tuh luar biasa. Kalau kita benar-benar kita gali, kita renungkan ya. Luar biasa. Makanya salah Luar satu contoh di biasa. 2,3 dan 3,45. Iya. Secara omega kembung menang, Pak. Ya, secara omega. Secara omega kembung menang. Ada satu Ya. hewan lagi, Bu. Yang kita sering konsumsi, omeganya jauh lebih tinggi daripada salmon. Ikan juga jenisnya kah? Ada. Kita sering makan. Sering kita temui di depot di restoran. Dan harganya tidak mahal. Omeganya tinggi. Harganya lebih tinggi. Tapi bukan Yang berarti apa lebih itu? bagus ya. Tuhan Ya. pun. Tahu saudara apa? Apa tuh, Pak? Bandeng. Oh, saya suka juga si bandeng. Oh, itu omeganya tinggi ya, Pak? Tinggi. Omega 3-nya tinggi. Cuman Nah, kita durinya nggak usah nggak nahan, khawatir. Pak. Nah, saudara-saudara, kita nggak usah khawatir ikan apa dan sebagainya. Kita ikuti apa? Kriterianya. Bersirip dan bersisik. Itu saja. Tidak perlu kita harus cari nama ikannya. Kita cari kriterianya. Pak Jimmy nanya lagi, Pak. Ya, silakan, Pak. Sehubungan dengan omega 3. Ya. Omega 3 itu kan ada yang dibikin jadi minyak ikan dalam bentuk tablet. Apakah itu fungsinya sama dengan kita makan ikan ini? Saya yakin beda, Pak. Karena apa yang sudah diekstrak sudah mengalami yang namanya proses kimiawi. Kita sudah pernah belajar ya, suplemen. Iya. Betul kan? Kalau bisa makanlah yang alami. Itu ada di rekaman kita di On the Way. Perbedaan antara makanan alami dan makanan suplemen. Wah, Pak, menarik banget ini, Pak. Kayaknya ini jadi apa? Berhenti di ikan kembung versi ikan salmon nih, Pak ya. Ya, ini Supaya hanya kita sebagian benar-benar saja, bisa Bu. memandang dulu jelas bahwa ikan kembung yang murah ternyata nggak usah pikir murahnya. Jadi sekarang saya lebih pede lagi makan kembung nih, Pak. Oke. Ingat firman Menarik Tuhan. banget, Pak. Iya. Ingat firman Tuhan di Bilangan pasal 11 ayat 5. Untuk Bilangan itu bisa menjadi 11 renungan ayat bagi 5. kita. Iya. Oke, bagaimana umat Israel ketika bersungut-sungut? Ingat? Nah, itu juga ada fungsinya. Salah satunya ikan yang mereka sebut. Oke. Luar Mungkin di lain biasa. waktu kita akan bahas lebih dalam lagi. Iya. Kenapa Tuhan Yesus perintahkan kita untuk makan ikan? Kenapa Tuhan Yesus suka makan ikan? Ya, jadi saudara kalau tidak gitu. perlu mencari nama-nama ikan ini menghafal. Ikutilah kriterianya saja. Cukup. Berarti ya Sederhana, intinya sederhana. kriterianya ya, Pak ya. Kriterianya ya bersisik Dan bersirip. dan Bersirip. bersirip. Oke. Ya. Di hari ini cukup saat ini karena udah waktunya juga nih Pak Jimmy. Tapi saya yakin minggu depan ini akan jadi lebih menarik lagi karena apa yang dulu kita nggak tahu sekarang saya pun juga hari ini juga nambah pengetahuan sih mengenai ikan yang bersisik yang sebenarnya boleh dimakan dan yang tidak bersisik yang tidak boleh dimakan, ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih Ya. Pak Jimmy atas informasinya kepada kita semua di minggu ini dan saya yakin akan menjadi berkat buat yang menonton acara ini khususnya di hari ini yang membahas mengenai yang bersisik di Imamat 11 ayat 9-11 mengenai yang bersirip dan bersisik di dalam lautan dan di sungai. Oke, kita lanjut lagi minggu depan. Saya yakin pasti akan memberkati kita semua. Wow, luar biasa. Amin. Oke. Ya, Pak Jimmy, Pales. Salam buat keluarga. Oke, bagi saudara-saudara yang di YouTube, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, boleh tulis di kolom. Kita akan menjawab minggu depan. Oke, sip.
Kalau Dan gitu. tentunya pertanyaan-pertanyaan kita ini sebenarnya adalah mewakili mereka-mereka yang sebenarnya juga bertanya-tanya. Gitu ya. Dan ini saudara Oke. ingat ya satu hal sebelum kita sudahi. Ini juga ada berkaitan dengan COVID-19 Iya. yang Menarik, kita hadapi menarik. sekarang ini. Oke. Ada kaitannya. Sangat erat, bukan ada kaitannya, sangat erat ada kaitannya ini. Minggu depan ya, Pak. Baik. Terima kasih Ya. saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan berkati semuanya. Bye.